Bayangkan seorang wanita muda kerja sebagai kasir di minimarket pinggir tol. Hari itu seperti biasa, ia bekerja di depan kasir, menyapa pelanggan, merapikan rak-rak barang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, akan tetapi minimarket tersebut menjadi saksi bisu keseharian pelaku dan juga korban. Dan hari itu adalah hari terakhir korban menjalani hidup. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di Sungai Citarum, Karawang, dibungkus rapat dalam sebuah kardus yang dililit lakban seperti layaknya paket yang dibuang begitu saja. Dan yang paling mengejutkan, pelaku itu bukan orang asing ataupun perampok acak di jalanan, akan tetapi pelaku itu adalah atasan korban itu sendiri. Inilah kisah Dina Oktaviani yang mana mengguncang publik dan memberikan pertanyaan besar. Jadi, mari gue ceritakan. Polisi telah mengungkap kasus mayat perempuan yang mengambang di Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat pada Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan pegawai minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Korban bekerja di sebuah minimarket yang berada di rest area Tol Cipularang KM 72A, tepatnya di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Lokasi ini berada di jalan tol utama Bandung-Jakarta, di mana tempat orang-orang singgah, mengisi bahan bakar dan beristirahat di rest area Tol Cipularang KM 72. Itu merupakan sebuah tempat aman, terang dan sibuk kan. Di balik kesibukan itu ada seseorang yang sedang merencanakan suatu hal yang kelam. Pada hari Selasa 7 Oktober 2025, warga menemukan sebuah kardus mencurigakan yang mengapung di bawah jembatan Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Ketika kardus tersebut dibuka, kagetnya bahwa ada seorang perempuan di dalamnya yang sudah meregang nyawa. Perempuan tersebut tidak memiliki identitas apapun. Lalu pihak polisi melakukan identifikasi forensik. Lalu pihak polisi menyebutkan bahwa jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Dina Oktaviani. Keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2025 hari Rabu, polisi langsung cepat menangkap pelaku. Yang mana pelaku tersebut adalah kepala tokonya itu sendiri, bernama Herianto. Herianto ketika ditangkap itu masih menggunakan seragam kerjanya. Jadi siapakah pelaku ini dan siapakah korban ini? Bagaimana latar belakangnya? Mari kita bahas di profil korban dan pelaku. Korban diidentifikasi sebagai Dina Oktaviani, berumur 21 tahun yang bekerja di sebuah minimarket di Tol Cipularang. Dina Oktaviani berasal dari Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia merantau ke Purwakarta itu untuk bekerja, membantu keluarganya, dan juga untuk membantu biaya kuliahnya di Bandung. Sehari-hari, Dina mengontrak atau ngekos di sekitaran minimarket tempat ia bekerja, yaitu di Kecamatan Cibatu. Lalu rekan-rekan kerjanya melihat Dina sebagai orang yang hidupnya teratur dan sangat sederhana. Sementara itu, pelaku bernama Herianto, berumur 27 tahun. Ia bekerja sebagai kepala toko minimarket di mana Dina bekerja. Herianto adalah atasannya langsung di mana Dina bekerja. Herianto tinggal di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta bersama anak dan istrinya di sebuah rumah pribadi yang terletak di wilayah perbukitan dan cukup terpencil. Warga sekitar mengenal Herianto sebagai orang yang tertutup dan jarang bergaul. Setiap hari Minggu, anak dan istrinya selalu berada di luar kota meninggalkan rumah tersebut kosong dan hanya ada Herianto. Dan pada satu hari Minggu itulah Herianto melakukan aksi. Sebelum tragedi, korban sempat curhat kepada Herianto bahwa ia sedang ditimpa masalah asmara dengan mantan kekasihnya. Korban meminta bantuan pelaku atau Herianto untuk mencarikan orang pintar untuk melupakan hubungan lamanya. Di sini terbentuklah satu relasi personal antara pelaku dan korban, yang mana seharusnya relasi tersebut tidak berbahaya, akan tetapi relasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku. Lalu bagian selanjutnya adalah kronologi. Kronologi awalnya
itu pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Menurut pelaku dan menurut polisi, Dina datang ke rumah pelaku yang berada di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Saat itu rumah dalam keadaan sepi, istri dan anak pelaku tidak ada di rumah karena sedang berada di luar kota. Menurut pengakuan pelaku, awalnya mereka hanya berbicara, akan tetapi situasinya berubah. Situasinya berubah ketika pelaku melakukan kekerasan fisik secara kasar kepada korban. Lalu pelaku memikul leher korban dengan sangat keras, melakukan serangan secara brutal sehingga korban mendapat luka serius. Lalu pelaku mengakhiri nyawa korban di rumahnya sendiri. Bahkan yang gilanya, pelaku memperkosa korban sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Luka yang ditemukan pada tubuh korban ini menandakan bahwa ada perlawanan dari korban secara intens sehingga terdapat luka-luka berat pada tubuhnya. Setelah korban tewas, pelaku membungkus jasad korban dalam kardus dan melilitnya dengan lakban. Pelaku memasukkan korban ke dalam kardus dengan kondisi korban dipakaikan kembali pakaiannya. Yang mana pada saat korban tiba di rumah pelaku, ia masih mengenakan seragam kerjanya dan sebuah jaket. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuangnya. Aksi pelaku terhadap korban tidak berhenti pada kekerasan dan pembunuhan. Akan tetapi pelaku mengambil barang-barang berharga milik korbannya itu 2 handphone, perhiasan-perhiasan, dan 1 sepeda motor. Perhiasan, cincin, kalung, dan anting dijual oleh pelaku seharga 4 juta rupiah. Tetapi anting imitasinya dibuang begitu saja oleh pelaku. 1 sepeda motor milik korban disembunyikan oleh pelaku di sebuah rumah kosong milik tetangganya. Tas dan sepatu korban dimusnahkan, dibakar oleh pelaku beserta dengan isi-isinya. Handphone korban diberikan kepada Robi dan Otoy, yaitu temannya, agar bisa dijual ke orang lain. Aku beralasan bahwa 2 handphone tersebut adalah barangnya yang akan dijual. Untuk mengangkut kardus yang berisi jasad tersebut, pelaku bahkan sampai menyewa mobil rental, yaitu mobil Avanza berwarna putih. Akan tetapi awalnya ia mengaku bahwa ia melakukan itu semua sendiri, tetapi dia merubah omongannya bahwa ia melakukannya dengan teman-temannya, yaitu Robi dan Otoy. Pelaku mengatakan bahwa Robi dan Otoy itu membantunya mengangkat kardus tersebut ke dalam mobil, akan tetapi ia mengaku bahwa kedua temannya tidak mengetahui bahwa kardus tersebut berisi jenazah seorang perempuan bernama Dina Oktaviani. Pelaku mengakui bahwa Otoy sempat curiga dan takut untuk membuka kardus tersebut karena dia merasa khawatir bahwa kardus tersebut adalah paket dari orang lain. Akan tetapi ini menimbulkan tanda tanya, apa yang dimaksud paket dari orang lain? Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kejanggalan dan teori-teori. Kejanggalan pada kasus ini terdapat pada banyak hal yang tidak cocok dengan logika. Pertama, hal yang sangat janggal yaitu mengapa Dina jauh-jauh ke rumah pelaku yang sedang kosong hanya untuk curhat. Apakah mereka sebenarnya memiliki hubungan personal atau korban dijebak? Yang kedua, itu perubahan melakukan pelaku yang awalnya dia melakukan semua itu sendiri menjadi dibantu oleh kedua temannya. Di sini berarti membuka celah kemungkinan bahwa ada skenario tersembunyi di balik ketiga orang tersebut. Lalu kejanggalan yang ketiga itu mengenai apakah ada motif ganda, yaitu mengenai motif emosi dan ekonomi. Kalau pelaku hanya ingin memiliki harta korban, mengapa harus melakukan kekerasan dan melakukan pembuangan yang secara rumit? Lalu kejanggalan yang keempat itu mengenai peran Robi dan Otoy. Masih memiliki tanda tanya besar, apakah mereka itu benar-benar tidak tahu ataukah mereka memiliki peranan penting dalam kasus ini? Lalu kejanggalan yang terakhir yaitu mengenai kronologi kasus ini masih belum jelas, di mana pada jam kematian masih belum jelas, fase sesudah dan sebelum kematian korban masih belum jelas dan masih belum diungkap sepenuhnya ke publik. Lalu gue akan mengumpulkan sudut pandang gue, teori gue, yaitu pada bagian teori alternatif. Dari semua kejanggalan ini, gue dapat berpendapat, yaitu teori yang pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan personal yang tersembunyi
karena mereka sangat dekat pada saat bekerja. Lalu yang anehnya, mengapa korban datang ke rumah pelaku pada saat rumah tersebut kosong? Jadi ada kemungkinan bahwa ini dijebak, bahwa korban tidak tahu bahwa di rumahnya kosong, atau korban sudah mengetahui bahwa rumah tersebut kosong. Lalu cara yang kedua yaitu korban dijebak oleh pelaku dengan dalih curhat, padahal semua ini sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku. Ada yang bilang bahwa korban itu dititipkan kunci ataupun tugas di minimarket tersebut, lalu datang ke rumah pelaku untuk memberikan tugas atau kunci tersebut. Tetapi korban tidak tahu bahwa pelaku sudah merencanakan sesuatu untuk dirinya. Dan jika korban benar melakukan curhat kepada pelaku, mengapa korban percaya saja terhadap pelaku? Mungkin kan ini sudah sering terjadi ataukah baru sekali terjadi ini saja? Apakah korban benar sering curhat terhadap pelaku? Apakah pelaku hanya mengada-ngada agar polisi tidak mengetahui motif sebenarnya? Teori yang ketiga itu polisi harus benar-benar mengetahui informasi mengenai peran Robby dan Otoy. Apakah benar Robby dan Otoy hanya membantu pelaku ataukah mereka benar-benar terlibat dalam kasus ini? Apakah mereka terdapat peranan penting? Ada kemungkinan bahwa Robby dan Otoy ini sudah mengetahui bahwa pelaku akan menjebak korban. Lalu Robby dan Otoy ini ikut serta-merta melakukan rencana ini dari awal sampai akhir. Jika pihak forensik mengumumkan hasil otopsi korban dan hasil otopsi korban itu menghasilkan bahwa korban dituduh paksa lebih dari satu orang, maka ada kemungkinan besar Robby dan Otoy itu terlibat dalam peranan kasus ini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah ini kasus khilaf atau kasus pembunuhan terencana? Apakah ini hanya ada satu pelaku saja ataukah ada lebih dari satu pelaku? So, kita tunggu hasil update-annya beberapa waktu ke depan ya. Menurut gue kasus Dina Oktaviani ini bukanlah kasus yang biasa. Ini adalah mengenai hal kepercayaan yang dihianati. Hubungan kerja yang seharusnya aman tetapi malah terdapat predator yang tersembunyi di dalamnya. Kita harap penyidik dapat mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini secara terbuka dan transparan, dari hasil autopsi sampai hasil reka adegan yang sesungguhnya. Untuk keluarga korban, semoga keadilan benar-benar ditegakkan setinggi-tingginya. Ada pesan penting dari kasus ini, di mana bahaya tidak datang dari luar saja, tapi bahaya juga bisa datang dari orang-orang terdekat kita. So, kasus ini gue akhiri. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen di kolom komentar ya mengenai kasus ini. So, goodbye.